Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di sesi ini saya akan mereview materi-materi SAP yang sudah saya buat, akan saya presentasikan di mana situsnya dan bagaimana cara Anda mempelajari dari paparan SAP yang saya buat. Oke. Di sini adalah situs yang pertama adalah www.sapindonesia.net ya. Di sini difokuskan pada materi pembelajaran SAP PP ya. Nanti Anda bisa lihat di situs ini. Ini free ya, free untuk bisa dilihat. Kemudian juga disajikan silabus dari SAP PP modul. Kalau Anda lihat di sini ada yang merah, ada yang putih. Nah, yang merah menunjukkan bahwa dia itu menu secara besarnya ya. Jadi ada master data, kemudian ada demand management atau planning process, kemudian MRP, material requirement planning, kemudian production order execution, dan terakhir adalah configuration ya. Di mana di dalam master data PP itu dia ada yang disebut dengan material master PP, kemudian ada BOM ya, bill of material, kemudian work center ini mesin, kemudian routing itu adalah task list, kemudian production version adalah versi-versi dari produk produksi ya. Lalu demand management atau planning process ya. Di sini juga saya membahas overview dari demand management, apa yang dimaksud dengan demand management. Kemudian jenisnya adalah make to stock planning strategi atau biasa disingkat MTS. Kemudian make to order planning strategi atau disingkat dengan MTO ya. Bedanya MTS ini adalah di trigger dari stok, sedangkan MTO di trigger dari SO atau sales ordernya SD. Kemudian MRP ya. MRP juga ini merupakan satu jantung dari SAP PP ya, di mana dia bisa menghitung kebutuhan material. Kalau dari namanya sendiri adalah material ya, material requirement planning ya, perencanaan permintaan material ya. Jadi material yang disuggest dari finished good itu di breakdown ke dalam BOM, ke dalam material raw mat maupun packaging yang akan disuggest dimintakan ke tim purchasing untuk pembelian. Manakala terjadi comparing ya antara stok dan permintaan gitu ya. Kemudian di sini pembahasan juga di overview dari MRP, kemudian metode dari running MRP, dan adalah faktor influencing ya. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses run MRP, kemudian metode executing planning run ya. Jadi secara MRP dibahas juga secara luas, baik bisnis proses maupun nanti prakteknya di SAP. Kemudian production order execution di sini adalah cycle-nya dari produksi, yaitu perputarannya kegiatan produksi sehari-harinya, mulai dari production order creation, pembuatan order, kemudian pada saat pembuatan order juga dilakukan proses availability check ya, dia akan mengecek available atau tidak stoknya. Kemudian production order release, ordernya akan dirilis berarti siap untuk dilakukan proses eksekusi oleh tim produksi. Kemudian pengecekan juga pada capacity planning ya, kapasitas dari mesin yang dipergunakan di dalam order itu memenuhi stable tidak atau available enggak dalam hal available mesin. Kemudian scheduling ya, penjadwalan juga nanti ditentukan dari dia tanggal
basic dan start date-nya dari order, kemudian konfirmasi dan scheduling ya, dan scheduling. Lalu good issue dari komponen. Good issue artinya adalah kebutuhan konsum dari material-material untuk membuat finish product maupun semi finish product. Kemudian confirmation ya, confirmation tentu adalah realisasi ya, aktualisasi dari order, di mana di situ di order itu ada target. Target itu adalah planning yang akan dibuat. Sementara confirmation merupakan aktualisasi dari hasil proses produksi, baik itu pada finish produknya maupun pada activity-activity yang terjadi secara aktual. Kemudian good receipt ya, tentu saja material itu, material finish good-nya ataupun material semi finish good-nya itu dilakukan proses receipt ya, perpindahan stok dari produksi ke barang unrestricted stock yang selanjutnya nanti akan dikirim ya dari produksi ke warehouse finish product untuk dilakukan proses penjualan. Dan terakhir dari proses produksi adalah TECO, yaitu technical complete, yaitu adalah satu persyaratan selesainya suatu proses produksi dengan melakukan proses TECO. Dan yang terakhir adalah configuration ya, di silabus SAP PP modul juga saya membahas tentang bagaimana cara melakukan proses konfigurasi di SAP PP ya, mulai dari master datanya juga ada proses configure, kemudian MRP, dan dilakukan juga proses simulasi pembuatan order type ya. Nanti di dalam skenario itu diperlihatkan bagaimana membuat satu order type baru, kemudian order type itu dipergunakan di dalam order dan konfirmasi apakah dia berjalan dengan yang sesuai diharapkan oleh produksi. Hanya saja dalam pembahasan di sini ya, di sapindonesia.net ini adalah durasinya sekitar 10 sampai 15 menit ya. Nanti Anda bisa lihat di samping, kalau di monitor ini berarti di samping kanan sini ini ada berbagai artikel yang ini kelihatannya campur ya, campur dengan artikelnya QM ya. Kebetulan saya QM juga saya simpan di sini, yang sedianya nanti saya akan arahkan di situs tersendiri tentang QM ya, agar Anda nanti mempelajarinya lebih enak. Oke, tapi untuk memudahkan pembelajaran di SAP PP ya, tentu saja Anda nanti lihat di menu besarnya di sini, di misalnya production itu kita sudah kategorikan ya. Jadi pembahasan artikel-artikel yang ada di sini semua yang menyangkut tentang production gitu ya. Kemudian MRP juga artikel-artikel yang menyangkut tentang MRP di sini, misalnya contoh scrap in MRP, kemudian different MRP prosedur dan seterusnya, nanti ke bawah itu sudah saya kategorikan gitu biar Anda juga lebih mudah mempelajarinya. Kemudian demand management ya, demand management ini kebetulan belum di-upload. Kemudian master data PP. Nah, Anda lihat di sini ada master data PP yaitu work center yang 3 ya, session 3, ada work center session 2 karena memang pembahasannya detail gitu ya. Cuma di sini yaitu itu dia detailnya itu dibatasi waktu hanya sampai 15 menit gitu ya. BOM juga begitu, pembahasannya sesi 1, sesi 2. Kemudian routing. Nah, perbedaan material type ya. Perbedaan material type dan seterusnya. Nanti Anda bisa lihat-lihat sendiri ya. Konfigurasi, coba kita lihat di sini sudah masuk belum? Nah, konfigurasi belum masuk ya. Kelihatannya di sini ada konfigurasi order type. Nanti Anda bisa lihat di sini kalau read more.
Nah, ini dia pembahasannya dari konfigurasi. Saya arahkan bagaimana cara membuat order type gitu ya. Bagaimana cara konfigurasinya, nanti Anda baca-baca sendiri. Ini adalah pelajaran. Tentu saja di sini arahan saya itu bukan saja power user ya. Power user dalam pengertian yang dia biasa melakukan proses skenario. Juga saya berharap di sini lebih diarahkan ke konsultan ya. Karena dengan adanya konfigurasi ini, tentu saja ini biasa dilakukan oleh konsultan dalam men-setting suatu modul SAP PP di project-project begitu ya. Oke, ada satu hal lagi, kalau Anda ingin lebih lengkap ya dari pembelajaran SAP PP modul, nanti Anda bisa lihat di sini ada materi ya, materi sebagai contoh di sini ada 3 materi ya, silabus SAP PP, silabus SAP QM, silabus SAP MM. Nah, di sini hanya saja di sini diperuntukkan untuk member area ya, mereka yang sudah melakukan konfirmasi pembelajaran dengan saya di member. Tentu saja dia akan mendapatkan, selain mendapatkan materi secara online di materi sapindonesia.net, juga mereka mendapatkan satu materi secara utuh yang saya kasih ke dalam linknya itu saya kasih ke dalam emailnya member. Jadi member area bisa mempelajari dari sini secara online, tetapi juga dia bisa mempelajarinya secara offline yang saya berikan materinya adalah sama ya, seperti yang ada di sini. Oke, nanti kita akan lanjut pembahasan di materi sapindonesia.net ini. Ini bagaimana ceritanya, bagaimana adanya. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, di video tutorial berikutnya tentang review dari materi SAP. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjut di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.